Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendevi Octaviano, yang biasa dipanggil Raihan. Saya dari kelas 12 TOI 1 akan menjelaskan format laporan praktikum kali ini. Jadi formatnya itu terdapat yang pertama, format saya ialah sketsa mesin. Jadi pada pertama itu saya akan membuat sketsa mesin yang dimana tersebut ada sketsa mesin HMI, motor, VSD 312, lalu ada lampu indikator dan PLC yang saya gunakan, yaitu PLC CP1E N30DRA. Lalu kemudian saya menjelaskan daftar alat dan bahan. Pada daftar alat dan bahan kali ini, komponen input, komponen outputnya saya buat dalam bentuk tabel yang terdiri dari adanya spesifikasi, jumlah, keterangan. Itu sama dengan komponen input dan komponen outputnya. Untuk komponen pendukung juga sama, yaitu saya akan menjelaskan dan saya akan memberikan beberapa komponen pendukung seperti power supply, kabel, multimeter, obeng, dan test pen. Lalu untuk power supply-nya menggunakan 220 volt AC, dan selanjutnya saya juga memberikan daftar I/O komponen yang membentuk tabel. Bentuk tabel ini saya memberikan nama komponen, inisial, alamat PLC, alamat HMI, dan keterangan. Nah, pada push button forward saya akan memberikan inisial S1, push button reverse memberikan S2, push button stop memberikan inisial S3, emergency switch saya akan memberikan untuk inisialnya adalah EM. Lalu alamat PLC-nya sudah saya tentukan dengan menggunakan, untuk push buttonnya saya menggunakan forwardnya, saya menggunakan 0.00 sampai stop. Itu saya menggunakan alat PLC secara berurutan 0.01, 0.02, 0.03. Dan untuk lampu indikatornya, untuk di output saya menggunakan, untuk di PLC saya menggunakan 100.05, untuk lampu merah, lampu kuning 100.04, untuk lampu hijau 100.03. Untuk ATV 312-nya yang stop saya menggunakan alamat 100.00 dan forwardnya menggunakan 101. Dan terakhir untuk komponen ATV 312-nya dalam keadaan untuk backward saya menggunakan 100.02. Lalu kemudian langkah kerja. Nah, pada langkah kerja kali ini saya menjelaskan power supply sama seperti tadi untuk menjelaskan flowchart. Dan ini tuh ialah penjelasan bagaimana langkah kerja pada mesin, bukan langkah kerja ketika saat praktek. Saya membedakan pemisahan topik tersebut karena jika digabungin ini akan jauh berbeda. Lebih baik saya pisahin agar laporan yang saya buat ini jelas. Lalu kemudian saya memberikan teori singkat. Teori singkat tersebut saya menjelaskan PLC CP1EN30DRA yang saya gunakan, yaitu ada juga ATV 312, lalu ada Human Machine Interface atau biasa disebut HMI, motor, dan itu berikut adalah teori singkat yang saya berikan. Lalu kemudian saya menjelaskan tentang keselamatan kerja, yaitu ada keselamatan diri, keselamatan alat, maupun keselamatan lingkungan. Pada keselamatan diri menggunakan wear pack atau pakaian safety, alat safety pada umumnya, terus menggunakan peralatan safety. Dan pada keselamatan diri ini jangan bercanda ketika di area saat praktek. Lalu ada memperbaiki rangkaian harus bebas dari sumber listrik. Dan kemudian ada keselamatan alat, yaitu membaca buku petunjuk menggunakan alat, kemudian menggunakan sumber listrik sesuai dengan rating. Lalu ada mengecek komponen menggunakan multimeter. Lalu untuk selanjutnya keselamatan lingkungan, membersihkan area kerja terlebih dahulu sebelum dan sesudah praktek, bertujuan agar kita saat praktek bisa lebih fokus dan tidak terganggu dengan lingkungan yang kotor. Kemudian ada merapikan alat-alat kembali pada tempatnya, agar ketika kita sudah menggunakannya lebih baik kita meletakkannya agar tidak tercecer atau kehilangan. Lalu kemudian saya di sini juga meletakkan
tabel commissioning, yaitu pencocokan atau pengecekan dengan susunan cara pengecekan dan aktualisasi hasil pekerjaan. Nah, di sini tuh saya juga menjelaskan langkah kerja saat praktek. Nah, langkah kerja saat praktek ialah yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti persiapan software, terus persiapan hardware-nya, lalu juga ada pelaksanaannya. Pelaksanaan tersebut ialah pelaksanaan yang kita lakukan saat pelaksanaan ini yang dilakukan saat praktek. Jadi pelaksanaan ini kayak komunikasi data sesuai dengan urutan PLC, CX1, lalu ke PC, lalu membuat desain HMI dengan aplikasi Easy Builder. Ini adalah urutan kita saat melaksanakan praktek. Kemudian saya juga di sini laporan saya juga ada job street di mana peserta didik diharapkan mampu dan mahir untuk membuat rancangan pengoperasian mesin konveyor, membuat wiring diagram PLC dan ATV 312 dengan software Q Electrotech, membuat tampilan HMI sesuai permintaan customer, lalu ada membuat dan mendownload program PLC dan HMI, yang terakhir melakukan wiring mesin konveyor di papan trainer. Tujuannya ialah peserta didik mampu setting komunikasi parameter, lalu peserta didik mampu membuat rancangan pengoperasian mesin konveyor, peserta didik mampu memahami cara membuat elemen di Q Electrotech, peserta didik mampu mengetahui cara kerja ATV 312, dan yang terakhir peserta didik mampu mengoperasikan motor berbasis PLC, HMI, dan ATV 312. Lalu di laporan saya juga saya meletakkan tabel pengecekan yang bertujuan untuk ketika setelah praktek, ini adalah rekap nilai, juga bisa dibilang rekap nilai dengan kemampuan kita. Jadi di tabel pengecekan ini bertujuan kita tahu bahwa kekurangan kita ada berada di mana. Lalu ada tabel checklist setelah merakit program PLC. Dulu di sini tuh adalah tabel ini menjelaskan kita saat kita memprogram dan merakit suatu software, merakit program PLC, pada PLC tersebut kita ada perbaikan atau sudah cukup baik dalam melakukan program PLC tersebut. Lalu ada tabel checklist setelah merakit program HMI. Nah, jadi di sini tuh saya meletakkan ada alamatnya. Alamat ini sama kayak di PLC, yang dimana tabel ini sama, tapi untuk di tabel checklist program HMI cukup ada berbeda karena alamat yang di HMI dan di PLC itu berbeda. Lalu juga saya di laporan saya ini menjelaskan tentang tabel hasil kerja, yaitu di sini tuh ada software program CX1 dan Easy Builder mengoperasikan mesin konveyor. Lalu ada hardware-nya, tombol forward, reverse, emergency stop, ATV 312, L1, L2, L3, lampu indikator, run, standby, dan error. Ini tuh statusnya bisa bekerja kah, berfungsi, dan keterangannya bagaimana ketika praktek nanti. Lalu ada tabel masalah dan perbaikan. Di sini ialah setelah praktek kita harus menulis bagaimana ketika kita melaksanakan praktek tersebut, ada nggak kita masalah ketika melaksanakan praktek tersebut, atau ada hal yang nggak bisa, ini kita tulis dan kita harus mencari bagaimana solusinya. Lalu ada checklist kemampuan atau kompetensi, yang dimana ini tuh perlu tanda tangan orang tua dan tanda tangan guru. Ini bertujuan agar orang tua dan guru bisa mengetahui kemampuan diri kita masing-masing. Lalu yang terakhir saya juga meletakkan kesimpulan. Baik, cukup segini adalah format laporan praktikum saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.